Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita sambung materi kita mengenai ukuran letak data. Kita sambung materi kita mengenai ukuran letak data. Kemarin kita sudah ukuran pemusatan. Sekarang kita masuk ukuran letak data. Yang pertama yaitu modus ya, disingkat dengan MO untuk data kelompok. Kemarin kita data tunggal, sekarang kita masuk data kelompok. Modus sama dengan tepi bawah tambah panjang kelas interval, ini panjang kelas, kali D1. D1 itu artinya frekuensi modus kurang frekuensi sebelum. D2 adalah frekuensi modus kurang frekuensi sesudahnya. Nah, kita ambil contoh. Tentukan modus dari tabel di bawah ini. Ya. Caranya modus itu adalah yang paling banyak sering muncul. Jadi kalau di dalam tabel dia lihat F atau frekuensi terbanyak atau terbesar. Jadi kalau kita lihat di sini adalah 16 ya. 16 berarti disinilah dia kelas modus karena 16 paling besar. Baru kita cari modus sama dengan tepi bawah tambah panjang kelas interval kali D1 per D1 tambah D2. Sehingga tepi bawahnya adalah kelas ketiga ini, batas bawahnya 63. Namanya tepi itu kurangi setengah. Sehingga 62,5 ditambah panjang. Panjang kelasnya itu 53 sampai 57. Kemarin kita buat untuk mencari panjang itu adalah batas atas kurang batas bawah tambah 1. Berarti 57 kurang 53 adalah 4. Ditambah 1 adalah 5. Sehingga panjang kelasnya 5. D1 adalah frekuensi modus kurang frekuensi sebelum. Berarti sebelumnya adalah 15. Ya. Berarti 16 kurang 15 adalah 1 per 1 tambah D2 ini adalah frekuensi modus kurang sesudah. 16 kurang 12 sama dengan 4. Sehingga ini 62,5 tambah 5 kali 1 per 5. Ini bisa kita coret. 62,5 ditambah 1 adalah 63,5. Beginilah cara mencari modus ya. Yang kedua adalah median. Median itu adalah nilai tengah data. Median adalah tepi bawah ditambah panjang kelas interval dikali sigma F. Ya, sigma F dibagi 2 dikurang frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif ini artinya jumlah F sebelumnya ya. Jumlah frekuensi sebelum dibagi dengan frekuensi median. Ya. Jadi di sini caranya harus kita lihat ya. Median itu adalah nilai tengah data. Jadi kita jumlahkan dulu ini. Jumlahkan ini hasilnya sigma F adalah 60. Jadi caranya sigma F dibagi 2. 60 bagi 2 adalah 30. Kita cari 30 orang. Berarti 5 tambah 15 ini baru 20. Berarti 10 lagi dari sini biar 30. Berarti disinilah kelas
median antara 63 sampai 67. Sehingga median sama dengan tepi bawah. Tepi bawahnya adalah 62,5, panjangnya tadi 5 ya, dikali sigma F per 2 ini 30 kurang sebelum. Nah, sebelumnya ini dari sini sampai ke sini, C20 dibagi dia sendiri yang kita kurung atau kelas yang bagi duanya ya, yang 30 sama dengan 62,5 tambah 5 dikali 10 per 16 dengan 62,5 tambah 50 per 16 atau 25 per 8 ya. 25 per 8 itu 3,125, sehingga 65,625. Inilah median. Ya. Kemudian kita sambung dengan kuartil ya. Kuartil ini adalah membagi 4 data menjadi 4 bagian yang sama ya. Rumusnya adalah QI sama dengan TB tambah P IN per 4 dikurang frekuensi kumulatif dibagi FQI ya. Jadi di sini kalau ini adalah kuartil. Kuartil itu kemarin sudah kita pelajari Q1, Q2, Q3. Jadi I-nya ada 3. Jadi rumus ini bisa kita ganti-ganti. Kalau mau mencari Q1 ganti I-nya 1, mencari Q2 ganti I-nya 2 ya. Jadi pertama kita cari Q1. Untuk mencari Q1 berarti di sini I-nya 1. Ya, berarti yang kita cari ini dulu IN per 4. IN per 4. I itu adalah 1 kali N per 4. N-nya di sini adalah 60, sehingga 1 kali 60 per 4 sama dengan 15. Ya, 15 orang. Jadi di sini 5, jadi 10 lagi di sini. Disinilah letak Q1. Jadi Q1 sama dengan TB tambah panjang kelas dikali IN per 4 kurang F kum per FQ1. Tepi bawahnya lihat sebelah kiri berarti 57,5, panjang 5, N per 4 tadi 15, F kum di bawahnya ada 5 per dia sendiri yang kita kurung adalah 15, sehingga 57,5 ditambah 5 kali 10 per 15 sama dengan 10 per 3 ya, kira-kira 3,3, sehingga 60,8. Itulah Q1. Untuk Q2 sama ya. Q2 sama dengan TB tambah panjang kelas interval 2N per 4 kurang F kum per F Q2. Sebetulnya kan nilai Q2 ini kan sama dengan nilai median ya. Jadi kita cari dulu IN per 4 karena dia Q2 2N per 4, 2 kali 60 per 4 sama dengan 60 per 4 kan 15, 2 kali 15 30. Kita cari 30. 5 tambah 15 20. Untuk mencari 30 adalah di sini. Di 16 di sinilah letak Q2 antara 63 sampai 67. Berarti Q2 sama dengan tepi bawahnya adalah 62,5 tambah 5 dikali 2N per 4 30 kurang sebelum di atasnya semuanya adalah 20 per 16 sama dengan
62,5 ditambah 5 kali 10 per 16 sama dengan 62,5 ditambah 50 per 16 25 per 8 3,125 tadi ya, 3,125 berarti 65,625 kan sama dengan nilai median ya. Kemudian kita cari Q3-nya. Cari Q3 sama dengan kita cari I-nya 3. Berarti IN per 4. 3N per 4. 3 kali 60 per 4. Ini 15 sama dengan 45. 45 tambah 15 20 36. Ya, 36 berarti 48, di sini 45-nya. Q3. Berarti untuk mencari Q3 sama dengan tepi bawah. Dari sini 67,5, panjang kelas 5 dikali 45 kurang sebelumnya semua, berarti 236. Dibagi dengan yang kita kurung 12. Sehingga 67,5 tambah 5 dikali 9 per 12. 9 per 12 ini sama-sama bagi 3 adalah 3 per 4. Berarti 67,5 ditambah 15 per 4. 67,5 tambah 3,75 sama dengan 71,25. Itulah Q3 ya. Sekarang kita sudah bisa mencari Q1, Q2, Q3 ya. Nanti kalau ditanya berapa jangkauan kuartil adalah Q3 kurang Q1. Simpangan kuartil adalah setengah dari Q3 kurang Q1, bisa dicari sendiri kalau ada soal. Kemudian kita sambung ada lagi yang dinyatakan dengan desil. Desil ini adalah sama dengan persen, sama dengan kuartil dia. Kalau kuartil kan membagi 4 menjadi data yang sama. Kalau desil membagi 10. Persentil juga membagi data juga yang banyak-banyak ya. Kalau persentil itu membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Caranya sama ya. DI untuk desil, DI sama dengan TB tambah panjang. Bedanya cuma di sini ya. IN per 10 kurang F kum per DI. Ya. Jadi kalau desil itu ada 10 sehingga I-nya ini adalah 1, 2 sampai 9. Kita tergantung mau mencari D berapa kita, D1, D2 sampai D9. Kita ambil contoh, kita mau mencari ditanya berapa D9 dari tabel distribusi frekuensi ini. Berarti di sini IN per 10. Kalau kita mau mencari D9 berarti 9N per 10. 9 kali ini tadi jumlahnya 60. Berarti 9 kali 60 per 10. Nah, berarti ini 9 kali 6 54. Kita cari 54. 20, 3, 6, 48. Berarti di sini letaknya dia di 8. Ya. Berarti D 9 ini adalah antara 73 sampai 77. Sehingga D 9 sama dengan TB 72,5, panjang 5, 54 kurang kumulatif adalah jumlah dari atas semua 20, 30, 48 per dia sendiri 8, sehingga 2,5 tambah 5 kali 6 per 8 dengan 72,5 tambah ini 3 per 4 berarti 15 per 4 sama dengan
72,5 ditambah 3,75 sama dengan, berarti di sini 72,5 ditambah 3,75, 5, 12, 1, 6, 76,25. Kalau misalnya kita disuruh mencari D9. D berapapun caranya sama. Persentil juga sama. Persentil juga membagi data 100 bagian. Jadi kita bagi 100, berarti ini 60. Kita ambil contohnya P40 ya. Jadi IN per 100. I-nya itu 40 kali N-nya 60 per 100. Sama dengan ini habis sama ini, hasilnya 24. Kita ambil 24 orang. Berarti ini 20, berarti disinilah letak P40 ya. Ini tadi lupa D9. Jadi ini P40 berarti tepi bawahnya 62,5 tambah panjang kelas 5 dikali IN per 100 tadi 24 dikurang kumulatif. Ini jumlah dari atas semua 20 dibagi dia sendiri sama dengan 62,5 ditambah 5 kali 4 per 16. Ini 1/4 ya, 1/4. Berarti 62,5 ditambah 5/4. 62,5 tambah 1,25 sama dengan 63,75. Kalau kita mau mencari persentil 40. Jadi sama semua, persentil, desil, kuartil. Kalau kuartil itu membagi 4, desil membagi 10, persentil itu membagi 100. Rumusnya hampir sama semua, bedanya cara mencari IN-nya. IN per berapa. Jadi di sini kalian sudah bisa mencari ukuran letak data, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.